Benarkah di tahun 2025 ini yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online resmi yang sudah bekerja sama dengan pihak asuransi ini dianggap lunas tidak usah bayar karena sudah dihandle pembayaran sisa tagihannya oleh si pihak asuransi? Sebenarnya ini agak gagal paham juga ya. Banyak orang yang mengira bahwa aplikasi pinjol ini baru bekerja sama dengan pihak asuransi tepat di tahun 2025. Nah, sebenarnya sebagian aplikasi pinjol, termasuk ada kami ya, ini sudah bekerja sama dengan pihak asuransi itu di tahun-tahun sebelumnya, bukan di tahun 2025 ini. Nah, tapi kenapa ada orang kebanyakan yang gagal bayar tetap ditagih oleh desa lapangan dan itu artinya tidak dihandle oleh pihak asuransi. Jadi seperti ini ya skemanya kenapa meskipun si pinjol resmi ini perusahaan-perusahaan besar pinjol tidak lancar dengan pihak asuransi ketika ada yang gagal bayar tapi tidak terhandle. Saking banyaknya orang yang meminjam uang yang galbay. Nah, kalau kita perhatikan nih dari skemanya ya, dari mana uang untuk menghandle orang-orang yang galbay tersebut, itu diambil yang pertama adalah dari kita memulai meminjam. Misalnya kita pinjam uang 3 juta di aplikasi pinjol di online ya, aplikasi pinjaman online 3 juta. Biasanya ada yang cairnya cuma 2.700.000, bahkan ada yang nyampe potongannya itu 500.000. Ketika kita meminjam 3 juta, yang cair hanya 2.500.000. Nah, dari besarnya biaya layanan tersebut itulah yang diambil nantinya untuk menghandle orang-orang yang galbay. Jadi ini sebenarnya bukan solusi, agak jadi masalah juga bagi orang yang meminjam karena biaya layanannya itu besar. Bahkan bukan hanya dari biaya layanan ketika kita melakukan pinjaman di awal pertama aja, bahkan ketika kita membayar cicilan ataupun tagihannya pun biasanya itu biaya layanannya ya lumayan besar beberapa persen. Nah, dari situlah skema sebenarnya ada yang namanya handle asuransi itu. Tetapi, kenapa hal ini tidak berjalan lancar ketika ada yang galbay tetap didatangi DC? Karena kebanyakan orang yang galbay. Sehingga ketika si pinjol-pinjol ini mau mengambil yang namanya biaya layanan yang agak besar dari si orang-orang yang meminjam uang, tapi kebanyakan yang galbay, maka pemasukan tersebut itu tidak ada. Sehingga inilah yang membuat tidak lancarnya kerjasama antara pihak asuransi dengan si pinjol tersebut. Jadi kesimpulannya adalah gagal bayar di aplikasi pinjol tidak semuanya ini dihandle oleh pihak asuransi jika semua orang kebanyakan gagal bayar lebih dari 80% yang melakukan pinjaman di aplikasi pinjaman online. Namun tidak semua aplikasi pinjol resmi ini bekerja sama dengan pihak asuransi ya. Yang saya tahu itu ada kami, ada juga Cbank. Namun di sini tentunya ketika bekerja sama dengan pihak asuransi pun itu kan tentunya tidak ada solusi yang benar-benar meringankan bagi orang-orang yang butuh pinjaman. Sehingga ketika meminjam biaya layanannya besar dan ketika membayar tagihan cicilannya pun itu juga sangat besar. Ya, kerasa banget lah kira-kira. Nah, pada awalnya banyak orang-orang yang mencari informasi. Kenapa si pihak asuransi ini mau bekerja sama dengan pinjol sedangkan tidak ada pemasukan? Masa secara cuma-cuma mau membayarkan sisa cicilan orang-orang yang galbay dengan begitu saja? Wah, ternyata skemanya ya seperti itu. Pada awalnya OJK ini kalau misalnya pihak asuransi ya yang menghandle orang-orang yang galbay, maka selik OJK orang yang galbay ini di suatu saat di masa depan itu akan sulit melakukan kredit barang ataupun kayak KPR ya, kredit pemilikan rumah itu akan sulit. Tapi ternyata di tahun 2025 ini si OJK ini mengatakan bahwasanya orang yang sudah ke daftar hitam ataupun selik OJK-nya jelek pun masih bisa melakukan kredit barang ataupun pinjaman bahkan KPR. Wah, ini sangat membingungkan ya. Peraturan-peraturan ini ternyata sekalipun kita masuk ke dalam slik OJK jelek ke daftar hitam tetapi masih bisa melakukan pinjaman ataupun cicilan, ternyata ya percuma ya masuk ke daftar OJK-nya jelek tapi masih bisa melakukan pinjaman, sehingga itulah yang menyebabkan orang-orang di tahun 2025 ini yang melakukan gagal bayar ataupun melakukan pinjaman di pinjaman online semakin melonjak. Ya, meskipun begitu, di sini memang tidak ada solusi lain ya, selain kita bisa berkomunikasi dengan baik ketika si DC lapangan ini datang ke rumah dengan meminta keringanan bunga dan juga
dendanya, karena denda dan bunga ini akan semakin menanjak. Namun perlu kita ketahui bahwa bunga dan denda ini tidak akan sampai melebihi 2 kali lipat dari jumlah pinjaman pokok kita. Nah, maka dari itulah tetap orang yang gagal bayar tetap dihitung masih ada utang ya. Mungkin nanti akan ada kesulitan dalam hal tertentu kalau misalnya dalam segi pinjaman lagi itu dipermudah ya. Karena kan kalau kita lihat nih banyak orang yang gagal bayar sampai 8 pinjol. Artinya ketika data orang tersebut itu sudah masuk ke OJK slipnya jelek pun, itu maka masih bisa melakukan pinjaman. Itulah yang menyebabkan sebenarnya banyak orang yang galbay di banyak pinjol. Sebenarnya ini adalah solusi yang kurang tepat yang dilakukan oleh OJK sendiri. Yang mana mereka bisa memasukkan orang yang gagal bayar ini ke daftar hitam ataupun slik OJK-nya jelek, tetapi tidak ada fungsi apa-apa ketika identitas orang tersebut yang gagal bayar dimasukkan ke slik OJK jelek, tetapi masih bisa melakukan pinjaman sehingga terjadilah banyak orang yang gagal bayar di banyak aplikasi pinjol.